Ya karena ini kita ditayangkan secara live juga, karena juga ada banyak jemaat yang tidak bisa hadir. Jadi juga mereka ingin menyaksikan tayangan ini, mereka bisa mengikuti secara live streaming. Selamat malam, shalom Bapak Ibu Saudara, juga shalom yang ada di rumah masing-masing yang menyaksikan tayangan secara live streaming. Malam hari ini adalah malam yang spesial, bahwa malam ini kita boleh bersyukur kepada Tuhan karena kita merayakan 40 tahun genap pernikahan Bapak dan Ibu Gembala. Kita berikan tepuk tangan sebelumnya. Puji Tuhan, semua adalah anugerah Tuhan, semua adalah kasih setia Tuhan. Malam hari ini kita mau naikkan syukur kita. Sebentar kita akan juga menyaksikan tayangan-tayangan yang spesial. Kita juga akan mendengar kesaksian-kesaksian dari Bapak dan Ibu Gembala secara khusus. Bagaimana mereka mengarungi kehidupan mereka selama 40 tahun pernikahan mereka bersama dengan Tuhan. Mari bersama-sama kita mau naikkan pujian kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Dulu tak ku mengerti, sekarang kau buat mengerti. Kau singkapkan mataku dengan kasih-Mu yang tak pernah ku pikirkan. Sungguh kau telah sediakan, kau curahkan berkat-Mu limpah dalam hidupku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu, terima kasih Yesus. Ku mengerti, sekarang kau buat mengerti. Kau singkapkan mataku dengan kasih-Mu yang tak pernah ku pikirkan. Sungguh kau telah, kau curahkan berkat-Mu limpah dalam hidupku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu, terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu, terimalah ku, ya Tuhanku.
syukur hanya bagimu. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Oh haleluya, betapa baiknya Kau Tuhan, kasih-Mu sungguh sempurna. Haleluya, kami memuji menyembah-Mu, Bapa yang baik, Engkau Allah yang kudus, layaklah Kau Tuhan disembah. Haleluya, betapa mulianya Kau Tuhan. Haleluya, terpujilah Kau Tuhan. Shalarabalarabalarabalamase, shalarabalarabalarabalarabalarabayamu, shalarabalarabase. Haleluya, terima kasih Tuhan. Mari kita bangkit berdiri saudara. Mari naikkan syukur kita atas segala pertolongan dan kebaikan Tuhan. Takkan pernah ku lupakan kesetiaan-Mu di dalam hidup kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu. Ku berikan syukur kami, ku beri syukur hanya bagimu. Haleluya, ku beri syukur hanya bagimu. Ku berikan syukur, ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, Engkau sungguh baik dalam hidup kami, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu. Terpujilah namamu dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, amin. Saudara berbahagia malam hari ini. Terlebih lagi malam hari ini Bapak dan Ibu Gembala sungguh-sungguh berbahagia. Mari bersama-sama kita merayakan dengan sukacita. Sungguh ku bahagia, penuh sukacita,
saat Dia Yesus hadir dan menyapa. Ku jadikan Dia Raja dalam jiwa, dan aku hidup seturut perintahnya. Ini dengan bangga kan ku ceritakan bagaimana kasih-Nya beriku kemenangan. Hari demi hari ku lalui bersama Yesus selalu di hati. Waktu demi waktu yang berlalu takkan pernah ku genggam harimu. Hari demi hari ku lalui bersama Yesus selalu di hati. Waktu demi waktu yang berlalu takkan pernah ku menjauh darimu. Setiap hari bersama Tuhan, amin. Sungguh ku bahagia, penuh sukacita saat Dia Yesus hadir dan menyapa. Ku jadikan Dia Raja dalam jiwa, satu perintahnya. Kini dengan bangga kan ku ceritakan bagaimana kasih-Nya beriku kemenangan. Hari demi hari ku lalui bersama Yesus selalu di hati. Waktu demi waktu yang berlalu takkan pernah ku jauh darimu. Hari demi hari ku lalui bersama Yesus selalu di hati. Waktu demi waktu yang berlalu takkan pernah ku menjauh darimu. Hari demi hari ku lalui bersama Yesus selalu di hati. Waktu demi waktu yang berlalu takkan pernah ku jauh darimu. Hari demi hari ku lalui bersama Yesus selalu di hati. Waktu demi waktu yang berlalu takkan pernah ku menjauh. Takkan pernah ku menjauh. Takkan pernah ku menjauh darimu. Haleluya. Setiap hari tidak pernah menjauh. Amin. Setiap hari Pak Tanto dan Bu Evi gak pernah saling jauh-jauhan. Amin. Selalu ada bersama-sama. Amin. Ya, tapi terlebih lagi Tuhan Yesus selalu ada bersama kita. Amin, saudara. Setiap hari kita merasakan kebaikan Tuhan. Di hadapan kemegahan-Mu ku datang menyembah-Mu di rawa hatiku, membawa hidupku. Ku terima kasih setiamu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Mari juga yang menyaksikan tayangan ini, saudara berada di rumah, bersama-sama kita pujikan pujian ini bersama-sama. Ayo saudara,
bersukacita di hadapan Tuhan, segala kemuliaan baginya. Di hadapan kemegahan-Mu ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Katakan, sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Ku berikan ucapan syukurku padamu, Yesus Tuhan. Engkau baik, teramat baik. 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 Engkau baik, Engkau baik, teramat baik, teramat baik. Haleluya. Silakan duduk, saudaraku. Ya, malam hari ini sebelum kita masuk di puncak acara pemotongan kue, ulang tahun pernikahan, kita juga nanti mendengar kesaksian dari Bapak dan Ibu Gembala secara langsung. Juga ada tayangan spesial yang dibuatkan, ya saudara. Sengaja dibuatkan karena ordernya mendadak, jadi satu hari langsung kejar tayang, saudara. Ya, jadi ini tayangan spesial, surprise bagi Bapak dan Ibu Gembala. Tayangan ini kita akan menyaksikan, mungkin bisa dimatikan. Ya. Bisa kasih kita tepuk tangan yang meriah bagi pasangan yang berbahagia malam hari ini. Ini umur berapa Pak Tanto ini? Rupanya Pak Tanto dulu gondrong ya. 你问我爱你有多深，我爱你有几分？我的情不 Kayak artis 我的 Hong Kong itu loh, siapa? 爱 FC itu loh. 月亮代表我的心，轻轻的一个吻，已经打动我的心，深深的一段情，叫我思念到如今。
多深，我爱你有几分？你去想一想，你去一看，月亮代表我的心。 Saudara perhatikan ya, nanti ada kuisnya. Saudara perhatikan setiap foto-foto nanti ada kuisnya. Itu kan ada sepeda motor kan. Nah, ini siapa ini? Semakin hari membara untuk mengenalmu dan menyelami hatimu. Rindu tak tertahan bertemu dengan teringat selalu pada pertemuan pertama. Hasrat hati ini semakin hari membara untuk mengenalmu dan menyelami hati. Rindu tak tertahan bertemu denganmu. Kasihmu menyentuh hati ini, bawaku dekat selalu, kekasihku. Jiwaku rindu kehadiranmu, terpesona selalu pada diri.
Kasih tepuk tangan dong. Ya. Ya, mohon maaf ya Pak Tanto, foto-fotonya tak colong tadi malam. Ya. Tapi saya semalam kerja keras karena fotonya burek-burek wisan saudara. Jadi saya harus ngeditin foto-fotonya tak bikin sebagus mungkin ya. Nah, tadi kan ada kuis ya. Tadi kan tahu kan ada motor tadi. Dani itu Pak ya. Dani di atas motor kan. Nah, tahu motornya itu motor apa? Loh enggak, saya pertanyaan ya tahu Yamaha. Nah itu tadi Dani kan ada mbaknya ya kan. Mbaknya namanya siapa? Loh ayo mbaknya kalau motornya semuanya tahu Yamaha. Ya nanti jawabannya nanti ya, japri ke Bu Gembala. Ya, oke, saya serahkan kepada Pak Walden. Silakan Pak Walden yang akan memimpin acara malam hari ini. Shalom semuanya. Selamat berbahagia kepada pasangan yang sangat diberkati Tuhan. Masih tampan dan cantik malam hari ini, luar biasa. Ada tepuk tangan untuk Bapak dan Ibu Gembala. Sudah lihat foto-fotonya bagaimana mudanya mereka berdua? Tidak jauh beda ya dengan malam hari ini. Puji Tuhan. Oke, sebelum kita melanjutkan acara kita, masih akan bertabur hadiah kebahagiaan malam hari ini. Saya akan menaikkan satu lagu. Dan lagu ini baru dirilis tadi malam di YouTube, di medsos. Ada yang sempat dengerin? Angkat tangan. Oh ada beberapa, terima kasih. Lagu ini adalah lagu yang saya sendiri yang menciptakan dan kemudian saya yang menyanyikan. Direkam di Surabaya di Karisma Arpeggio Music School di Suko Manunggal Jaya. Dan dalam proses yang sangat cepat kemarin video klipnya selesai dan diproses lagi tadi malam selesai dan dirilis. Ya, pujian ini untuk pertama kali saya nyanyikan di depan orang itu di tempat ini. Dan perlu Bapak Ibu ketahui, saya ini bukan pencipta lagu yang produktif saudara. Yang seperti orang lain, oh satu hari bisa 5, sebulan bisa berapa begitu ya. Saya ingat banget, pertama kali saya bikin lagu, jadi ini lagu kedua. Pertama kali bikin lagu waktu saya mau merit 20 tahun lalu saudara. Jadi ternyata siklus saya menciptakan lagu itu 20 tahunan saudara. Beda dengan Pak Sony sama Vega ya. Everyday tinggal request mau minta apa jadi gitu kan. Saya itu perlu 20 tahun untuk satu lagu loh saudara. Ya karena mungkin bukan apalah begitu. Oke, malam hari ini saya akan nyanyikan lagu ini. Bercerita tentang Yesus selalu baik dalam hidup kita. Pandemi ini bikin orang banyak sekali babak belur, mau nyerah, lihat semuanya gelap. Tapi saya mau katakan, Yesus selalu baik dalam hidup kita. Dia tidak pernah biarkan, dia tidak pernah tinggalkan. Dia selalu ada bersama-sama dengan kita. Ada tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Dan lagu ini saya percaya juga akan menjadi berkat buat pasangan pengantin istimewa malam hari ini. Karena melalui 40 tahun dalam suka duka bersama dengan Tuhan Yesus. Musik silakan. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Ketika semua berubah, gelap jalan tak mampu bertahan. Yang ku ingat hanyalah janjimu menopangku di tengah badai. Ku yakin semua akan berlalu, kuasa-Mu
di atas segalanya. Yang ku pegang hanyalah firman-Mu. Kuatkanku tak akan jatuh. Aku percaya takkan dibiarkan. Aku percaya takkan ditinggalkan. Aku percaya Tuhan selalu baik di dalam hidupku. Ku percaya. Ketika semua berubah, gelap jalan tak mampu bertahan. Yang ku ingat hanyalah janji-Mu menopangku di tengah badai. Ku yakin semua akan berlalu. Kuasa-Mu di atas segalanya. Yang ku pegang hanyalah firman-Mu. Kuatkanku tak akan jatuh. Yuk nyanyi sama-sama. Aku percaya takkan dibiarkan. Aku percaya takkan ditinggalkan. Aku percaya Tuhan selalu baik di dalam hidupku. Ku percaya lagi, aku percaya. Aku percaya takkan dibiarkan. Aku percaya takkan ditinggalkan. Aku percaya Yesus selalu baik di dalam hidupku. Ku percaya di dalam hidupku. Ku percaya di dalam hidupku. Ku percaya. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Si Tuhan. Gampang ya lagunya ya. Mungkin pencipta lagu bilang, lagunya biasa. Tapi buat saya lagu itu nguras air mata saya, saudara. Waktu lagu itu datang ya. Karena saya merasakan kalau Tuhan bersama dengan kita tidak akan pernah sampai di titik di mana kita mau menyerah. Amin saudara. Hidup berlanjut bersama dengan Tuhan dan pasti indah. Bagaimana 40 tahun pernikahan, pasangan anak manusia yang jatuh cinta, kemudian mereka berikrar di depan altar kudus tepat 8 Juni 1980. Hari-harinya seperti apa? Kisah-kisahnya seperti apa? Up and down-nya seperti apa? Kemenangan-kemenangan besarnya seperti apa? Kita akan masuk di dalam talk show mengulik kehidupan 40 tahun pernikahan Bapak dan Ibu Gembala. Siapkan pertanyaan. Boleh bertanya, nanti saya kasih kesempatan. Tetapi sebelumnya, boleh dong saya mengundang pasangan pengantin luar biasa kita untuk bangkit berdiri bersama-sama. Pengantin wanitanya maskernya bolehkah dilepas sebentar supaya cantiknya kelihatan? Oke. Dan sekarang sambil bergandengan tangan seperti 40 tahun yang lalu, diiringi tepuk tangan kita semua dengan lantunan nada-nada ya. Tan 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 tan. Sebentar. Gandengan tangan dan maju pelan-pelan ke depan. Setuju ya? Oke.
Sikap sempurna dong mantennya. Hah? Mau pakai bunga yang mana? Ini? Oh, kebesaran ya. Kebesaran bunganya. Oh, mau pakai bunga itu. Ini panitia ya, tidak menyediakan bunga. Hand bouquet. Oke. Oh, sudah. Bunganya sudah ada di bank. Oke, baik. Pada hitungan yang ketiga ya, kita dengungkan sama-sama dan Bapak Ibu Gembala, saya undang maju ke depan sambil bergandengan tangan seperti 40 tahun yang lalu. Tepuk tangan sekali lagi. Boleh berdiri sebentar kita semuanya. 2, 3. Tang 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 tang. Tang 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 tang. Tang. Tang 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 tang. Tang 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 tang. Tang 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 tang. Tan 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 tan. Apakah musik klasik ini yang mengiringi pengantin masuk di ruang resepsi waktu itu atau bukan ya? Oh, silakan duduk, silakan duduk. Oke, dan di depan Bapak dan Ibu Gembala ada kue cantik, Happy Wedding Anniversary. Sebentar, kita akan menyaksikan bersama-sama. Bapak dan Ibu Gembala akan menggoreskan pisau di kue yang amat sangat cantik. Berwarna merah lambang kebahagiaan tertinggi. Tidak perlu dinyalakan kuenya ya. Tidak perlu. Oke. Tidak usah. Tapi sebelum dipotong boleh enggak saya minta berhadap-hadapan sebentar? Kapan lagi ya? Kapan lagi yang ngerjain? Boleh enggak berhadap-hadapan sebentar? Jangan saling memegang dulu tapi saling berpandangan. Waktu berjalan begitu lama, begitu panjang 40 tahun. Banyak hal yang telah dilewati dan banyak hal yang telah berubah. Pak Tanto, wanita di depan Anda dengan 40 tahun yang lalu. Apakah ada perbedaan-perbedaan yang bisa Anda sampaikan atau tetap sama malam hari ini? Tentunya malam hari ini lebih cantik dari dulu. Wow, so sweet. Satu hal yang saya lihat di video klip tadi ya, Pak Tanto rambutnya. Rambutnya ya Bu Evi ya. Gondrong. Gondrong. Itu Fse, Efse. zaman dulu. Nah kemudian Ibu Evi, pria tampan di depanmu. Yang tadi ada tulisan-tulisan ya, derdek segala macam. Coba lihat baik-baik dari atas sampai bawah. Apa yang Anda lihat dibanding 40 tahun yang lalu? Ini loh kok bisa lebar. Tempo hari kan Iya, lonjong ya, tirus lonjong, ya. Pak. Sekarang kan beda, bisa kotak. Ketularan kayaknya ya, karena setiap hari bersama-sama ya. Katanya, enggak tahu ini ngomong Itu apa. menurut ya ada teman saya yang bilang, dia kan dulu saya pernah kerja di papanya gitu. Terus ketemu saya, dia bilang, kok wajahmu kok boleh berubah ya? Dulu kan tirus Betul, gitu ya. betul. Dari tadi lonjong ya, setuju ya. Lonjong ya. Sekarang kok melebar ke ini ke bawah gini loh ya. Sebentar. Betul, Sebelum cari. dijawab, saya tahu jawabannya. Apa? Operasi plastik di Korea. Bukan ya? Nah, dia bilang itu hoki dia bilang. Iya, jadi yang punya wajah tirus ya, sekarang mulai digemukkan ini. Puji Tuhan. Supaya hoki itu turun. Iya, sungguhan. Itu kan tirus itu. Betul. Waktu itu pakai sampo apa ya Pak Gembala? Iya.
Pakai sampo sampo apa ya rambutnya sampai kayak begitu? Kayak iklan sampo, betul enggak? Sunslick mungkin dulu ya. Di endorse, enggak di endorse. Oke. Ibu Evi berarti wajah Pak Tanto itu berubah ya, konturnya ya, bentuknya ya, Iya, iya. dari yang lonjong Ini menjadi loh rahangnya berubah. oh, yes. Oke, selain itu secara keseluruhan apa yang Ibu lihat malam ini? Berubah. Suami tercinta itu kesannya dibanding 40 tahun lalu. Oh ya, ya beda. 40 tahun yang lalu kan kulitnya masih lurus. Sekarang kita berdua berliku-liku kulitnya. Dulu kan masih imut-imut. Ya Oke. itu dimakan waktu. Iya. Oke, baik. Mic-nya boleh ditaruh sekarang. Dan saya kasih kesempatan berpegangan tangan sambil berpandang-pandangan. Oke. Dan sebelum nanti akan menggoreskan pisau di kue pengantin 40 tahun Anda berdua, saya kepengen Bapak dan Ibu kembali merasakan pelukan yang mungkin 40 tahun yang lalu itu pernah dirasakan hangatnya malam hari ini. Tapi pelan-pelan ya majunya sesuai dengan hitungan kami semua. Kita hitung sampai 40. Jadi makin ke 40 itu makin dekat, makin dekat, makin dekat. 40 pelukan. Setuju? Kelamaan. Kelamaan, oke. Iya. Silakan. Luar biasa. Dua kata atau tiga kata dari Pak Tanto untuk Ibu Evi. I love you, Ma. Sekarang karena laki-laki kan tidak banyak kata ya, wanita 5.000 kata satu hari. Bu Evi, terserah berapa kata untuk Pak Tanto malam ini. Silakan pakai mic Ibu. Tatap saling Ya, Pak, memandang. tetap sehat sampai kita berdua menghadap Tuhan Yesus. Ya. Puji Tuhan. Oke, baik. Luar biasa ya, saya terharu loh. Bahagia, kebahagiaannya itu kemana-mana, transfer. Malam hari ini ya kita merasakan kebahagiaan itu ya, ada di sini. Oke, silakan dipegang bersama pisaunya. Pada hitungan yang ketiga, diiringi tepuk tangan kita semuanya, goreskan pisau itu di kue pengantin dari paling atas sampai paling bawah. Tak belum dihitung. Kok tidak sabaran ya? Mentang-mentang udah pengalaman pernah dulu ya, 25 tahun juga. Aduh, tunggu instruksi Pak Gembala. Oke, kita hitung sama-sama 3, 2, 1 lalu digoreskan ya. Oke, supaya saya tidak menghalangi pemandangan. Kita hitung sama-sama 3, 2, 1. Oke. Dan berikutnya kita akan menyaksikan bersama bagaimana selama 40 tahun saya menduga salah satu kunci bagaimana kemudian pernikahan ini bukan hanya bertahan tapi berkembang dan kemudian menjadi berkat dan mengembang kemana-mana menjadi berkat. Salah satu kuncinya adalah saling melayani satu dengan yang lain. Kemungkinan itu ya nanti di talk show. Tetapi malam hari ini kita akan menyaksikan bersama Bapak Ibu Gembala akan saling melayani. Pegang dulu kuenya, satu orang pegang satu kue. Maaf, program dietnya Pak Tanto membolehkan makan kue spiku, kalau tidak saya wakilkan Pak. Oh, sedikit pelanggaran. Oke, silakan berhadap-hadapan. 40 tahun lalu juga spiku dengan warna yang sama. 2 warna ya, ini 2 warna juga. Oh 3 warna, oke. Yang pertama, saya persilakan Bapak Ibu Gembala saling melayani satu dengan yang lain.
Pada hitungan yang ketiga, saling memberi suapan, tetap saling memandang ya. 1, 2. Ini kalau sudah pengalaman ini kayak begini nih ya. 1, 2, dan 3. Tepuk tangan. Sekarang tangannya disilang seperti Pak Tanto tadi. Tangannya dipegang masing-masing dan disilang. Saya belum dihitung. Maaf. Aduh, saya takut ya. Oke, pada hitungan yang ketiga disilang. 1, 2, dan tepuk tangan semuanya. 3. Puji Tuhan. Oke. Ya, dan berikutnya beliau berdua akan bersulang merayakan 40 tahun dan saya mengundang bangkit berdiri semuanya. Kita akan bertepuk tangan memberikan kemuliaan bagi Tuhan. Karena melalui pernikahan ini, gereja ini ada, saudara digembalakan, saudara bertumbuh di dalam Tuhan. Malam hari ini kita akan mempersembahkan tepuk tangan kita untuk terima kasih kepada Tuhan Yesus. Kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Sudah siap? Untuk masa depan yang penuh harapan yang sudah Tuhan sediakan. Gereja penggembalaan yang terus berkembang, memenangkan banyak jiwa, berdampak kemana-mana. Membapai banyak orang, memulihkan banyak keluarga. Menjadi berkat. Berdampak bagi kota ini. Maka Bapak dan Ibu akan bersulang di depan kami semuanya. Dan kami akan bertepuk tangan menjadi ungkapan terima kasih kepada Tuhan. Pada hitungan yang ketiga. Setelah bersulang, diminum, dan kita akan bertepuk tangan. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 3, 2, dan 1. Silakan bersulang. Boleh kasih ciuman sayang sekali lagi dong. Yeay. Sudah difoto? Kalau belum kita ulang. Belum. Oh belum ya? Belum ya? Oke belum difoto. 1, 2, 3. Sudah difoto? Belum. Maaf. Oke, silakan duduk. Kita akan ngobrol sebentar. Saya minta dibantu kursinya. Kursinya ya, Bapak dan Ibu duduk. Mungkin saya yang berdiri. Bapak dan Ibu duduk biar enak di depan sini. Boleh saya dibantu kursi ini? Ringan nggak? Ya. Teman-teman yang sedang mengikuti live Instagram maupun Facebook atau YouTube GAB Mahanaim, kita masuk dalam talk show bagaimana 40 tahun pernikahan yang luar biasa, bertumbuh, berbuah, berdampak dan memuliakan nama Tuhan dari Bapak dan Ibu Gembala Gereja Allah Baik Mahanaim. Saya tidak suka di syuting dari posisi samping sebenarnya, karena perut saya tidak nyaman. Karena hari-hari ini saya sedang berakting agak gendut ya, acting. Puji Tuhan. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Gembala. Mic-nya dipegang sendiri-sendiri. Kalau ditanya perasaannya malam hari ini pasti luar biasa bahagia ya. Luar biasa ya. Luar biasa, sukacita. Haleluya. Sukacita. Surprise. Bahagia sekali. Dan kami semua ada di sini itu karena mencintai Anda berdua. Amin. Puji Tuhan. Iya, kita mulai dari pertanyaan yang sangat awal. Ini 40 tahun kan? Ya. Ketemunya dulu di mana? Ketemunya di sekolah Taruna Nusa Harapan Mojokerto. TNH. TNH. Saya pernah jadi guru di TNH. Iya. Ya, tapi masalahnya tahun kapan? Itulah masalahnya.
Oke. Oh jadi sama-sama orang Mojokerto? Iya, Iya, Bertetangga? jauh. 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 Iya, Sebelum ketemu di TNH apakah sudah saling mengenal atau belum? belum. Belum. Kelas berapa pertemuan itu terjadi? Waktu itu saya kelas 2 SMA, Bu Evi kelas 1 SMA. Apakah Bapak panitia ospek waktu itu? Eh, Saya Ya. nggak ikut ospek, sakit. Tapi gini, waktu ospek Bu Evi sakit. Oh. Tapi ada temannya yang di apa namanya di dompetnya itu ada foto. Fotonya Bu Evi. Bu Evi ya. Terus aku tanya siapa ini? Ya, Ah, itu lagu, ada lagu Oh siapa dia? Ah, ternyata kisah berawal dari Foto. foto Nah, di dompet orang yang tidak jelas ya. Iya. Iya. Di dompet siapa Pak? di dompet ini. Kenapa orang itu menyimpan fotonya Ibu Evi? Itu pertanyaan Teman saya. Pak. akrabnya Bu Evi. Oh seorang Teman. wanita Pak, ya? Cewek ya. Oh, Cewek namanya Bu Hana. oh oke. Iya. Oke. Lalu dari foto itu kemudian Nah itu ditunggu masuk sekolah setelah iya, sembuh. di foto itu sudah the first sight. Nah. Makanya sering-sering selfie ya. Terus Oke. taruh foto di dompet. Kisah bersemi di SMU TNH Mojokerto. Ya. Kelas 2 anak baru. Ya, begitu Ibu Evi masuk di sekolah, Pak Tanto Mulai langsung PDKT. berkena PDKT. Mulai ya. Kira-kira Bu Evi merasa enggak ada seorang pemuda yang wajahnya lonjong dulu ya? Itu mulai memperhatikan dan seterusnya karena ternyata foto itu sudah membuat beliau jatuh cinta. Apa merasa waktu masuk itu ada aura-aura begitu? Ya belum ya karena kan habis sakit ya waktu itu masih nggak sehat kan. Terus saya juga mikir kan nggak ikut ospek jadi nggak tahu kan. Oh, Jadi kan baru masuk kan canggung ya. Apalagi kan masuknya telat karena sakit ya. oke. Jadi canggung. Proses PDKT itu berapa lama Pak Tanto? Dan apa yang Pak Tanto lakukan waktu PDKT itu? Ke mana? Ke warung Anda? Depot Anda? Ke mana lagi kalau di Mojokerto ya? Ya. Pak Wan Erna. Legend. Waktu itu kan di Mojokerto itu kan kota kecil ya tuh. Kita banyak ini grup-grup teman ini yang Bersepeda biasanya. yang akrab. Bersepeda dulu belum Iya, ada sepeda iya, motor. betul, Nah, betul, itu betul. Lebih asik dulu sepeda itu. Ah, Ya. sehat Iya. dan have fun begitu ya. Oke. Lebih jauh rumahnya lebih asik. Kalau dekat gak asik gitu. Iya. Lebih jauh ya itu. Jadi kelas 2 SMA itu Pak Tanto mulai mendekati Ibu secara khusus begitu? Ya ada perjalanan Lupa. waktunya. Ada perjalanan waktu ya. Berjalanan waktu. Oke, kalau begitu kita cut pertanyaannya. Jadiannya kapan? Lupa. Lupa jadiannya. Tapi waktu SMA itu jadian. Iya kami Iya. pacaran selama di SMA itu. Sebelum lulus Pak Tanto sudah pacaran. Sudah. Sudah. Lama pacarannya sebelum lulus. Ya itu Iya, kan. kelas Aku dua itu kelas kan. 2, dia kelas Berarti 1. langsung jadian. Lah ya kelas 3 lulusnya kan setahun tuh. Kelas 2 ketemu anak baru, kelas 1 pacarannya di SMA. Ya Kelas langsung 3. jadian. Berarti Pak progresnya itu serangannya cepat banget ya. Serangan pacar. Iya. Oke, ingat enggak waktu Pak Tanto menyatakan cinta, apakah melalui surat atau langsung ngomong sama Ibu Evi? Surat rasanya ya. Surat. Lewat WA atau video call? Ada telepon. buku. Biasanya zaman dulu kan titip-titip salam sama teman atau gimana? Nah, kita kan ada telepon yang diginikan itu loh. Oke. Itu teleponan. Oh Pak Tanto telepon ibu. Iya. Yang angkat di rumah biasanya orang tua, ini siapa, mau ketemu siapa, mau ngomong apa gitu kan. Iya. Oke. Kita punya buku, satu buku. Sampai sekarang masih ada buku itu. Waduh kok udah dibawa ya. Iya. Memorabilia Itu itu. waktu aku tulis di halamannya, besok tak kasih ke dia tulis di halaman berikutnya gitu. Zaman dulu kan Iya. kita punya buku harian Harian. Bersama. bersama terus juga teman-teman di
kasihkan dia nulis-nulis saja. Nama, alamat, Nama, hobi, alamat, nulis hobi, saja. Cita-cita, foto, ya foto, kan gitu kan. Lagu. Ya. Sampai satu kelas. Oh, oke. Lalu kalau bukunya Bapak Ibu itu satu buku tapi gantian. Hari ini Bapak nulis, kasih ke Ibu, Ibu baca, besok Ibu nulis, kasih Bapak begitu. Iya. Seberapa tebal itu? Lebih tebal dari Alkitab atau gimana? Nah ya. Kecil. Oh, kecil. Nah setiap Isinya hari kan kita. Lagu-lagu rasanya. Oh, Ada lagu-lagu yang kita suka tulis. ya. Masih ada itu di masih rumah. ada ya? Masih. Lucu ya waktu baca itu ya. Cinta Iya, kembali iya. bersemi ya. Iya. Iya. Aduh, saya ketawa sendiri. Soalnya saya baru dengar tukar-tukaran buku gitu. Sekarang nggak Iya. ada ya. Nggak ada. Nggak ada. Zaman saya sudah nggak ada, Bu. Ada Bang, iya. Oke. Terus itu Nah, warnanya. masih, waduh. Oke, lalu makin intens, lulus. Biasanya orang Mojokerto saya tahu, begitu lulus SMA, keluar dari Mojokerto. Kuliahnya tidak di Mojokerto. Pak Tanto juga sama? Iya, saya setelah lulus SMA, saya enggak melanjutkan kuliah tapi langsung kerja. Oh langsung kerja, Iya. tapi di Mojokerto? Di Surabaya. Oh di Surabaya? Surabaya. Ditinggal ya? Ditinggal ya. Iya. Tapi setiap Sabtu pulang? Iya, Iya. malam minggu pulang. Oke, saya split ke pertanyaan. Ketika hubungan menjadi serius, itu kapan? Maksudnya apakah Ibu Evi setelah selesai kuliah, Pak Tanto sudah stabil bekerja, menjadi serius atau sebenarnya dijalani bersama-sama dengan serius sih sampai kemudian lamaran dan menikah? Ya, kita cukup lama berpacarannya dari tahun berapa ya? 69 ya. Saya lulus 69 sampai 80 baru kawin. Hah? 69 sampai 80? Iya. Berapa tahun ya? 11 tahun. 11 tahun. Itu kalau nanam kelapa, itu udah berbuah beberapa kali Sudah tuh. roboh kena tsunami. Ada ya pacaran 11 tahun ya? Ya, saya kan tunggu Bu Evi sampai lulus. Selesai. Sampai kuliah. selesai kan kuliah 7 tahun. Ya. Ya, 7 tahun ditambah 2 tahun, kuliah waktu 4 di SMA 2 tahun. 7 7 tahun. tahun, Mama. sudah 9 tahun. Oke, dengan sabar menunggu sang kekasih benar-benar Selesai. boleh dilamar dan dinikahi. Iya. Ya. Izin orang tua kan pasti selesai dulu Ya. tuntas ya. Ya. Dan Pak Tanto itu sabar, denger ya yang jomblo-jomblo, sabar. Ya. Itu salah satu kunci. 9 tahun, Yakub nunggu nunggu Ribka itu berapa tahun ya? Pak Tanto 9 tahun. 7 tahun. Rasa. 7 ya? tahun. Ini lebih hebat loh dari Yakub. 9 tahun nunggu. Oke. 11 tahun nunggu, hebat. Oke. Lalu kemudian lamaran setelah selesai. Itu langsung disetujui sama keluarga mau melamar atau ada sedikit lika-liku? Ya, agak berjalan mulus lah. Oh puji Tuhan. Tidak ada lika-liku ya. Kurang kendala ya, tidak ada kendala ya. Zaman Tidak dulu ada kan kendala. Ya, di lebih- rumah ya. Ngelamar Lamarannya itu di di rumah. rumah. Iya. Sama nenek. Iya. Jadi cara tradisional. Cara Kalau iya. di sini sekarang kan di restoran. Iya. Iya, walaupun di Panggil rumah, undang-undang. tapi kalau misalnya ditolak ya sakitnya itu di mana-mana juga sih. Kan sudah anu dulu, Pendekatan. pendekatan bilang dulu gimana Ya. gimananya. Oke, akhirnya 8 Juni 1980 menikah. Ya. Ya, Menikah. Dengan sebuah keyakinan akan memiliki masa depan yang sangat luar biasa pada waktu itu? ya pasti lah. Pasti ya? Iya. Pasti. Oke. Menikah di Mojokerto, di Surabaya? Surabaya, Di Surabaya. Di Surabaya. di Wijaya itu. Gedung Wijaya, Gedung Wijaya. terus sekarang enggak ada. Restoran Kobong Wijaya. ya, gedung Kobong. jadi Iya. Jadi BJ apa itu Junction ya? kalau nggak Ya, salah. ya, ya. Saya tahu 89 masuk Surabaya masih Ya. ada bioskop di situ. Iya, iya. Iya. Ya. Wijaya, di situ ya. Ya. Pojok tadi ya. Restorannya. Ya. Oke, menikah lalu stay di Surabaya, lalu dikaruniai 2 orang anak yang luar biasa dan kemudian menjalani hidup sebagaimana orang lain menjalani. Iya. Iya. Pak Tanto, Hmm. waktu di awal pernikahan apa yang Pak Tanto merasa paling berat dihadapi? Waktu pertama menikah itu ya yang pertama kita harus punya rumah tuh lihat gitu.
Ya toh, kita keliling-keliling Surabaya itu cari rumah. Uang kita tidak mampu untuk beli rumah, tidak mampu ya toh. Terus kita keliling-keliling cari ada rumah itu dekat mana ya, dekat Kedung Doro situ. Oh, kita mau Iya, kontrak. mau kontrak, ya, mau kontrak itu. Terus Rumahnya kita tuh lihat dengan nilai yang Kontrak mahal. kontrakan kontrak mahal. juga. Terus Nanti- kita lihat di Kedung Doro, enggak taunya kan nggak enak ya tempatnya. Iya tempatnya enggak enak. Terus kita ya itu semua berkat Tuhan ya. Terus kita bisa beli sebuah rumah ya secara angsuran ya. Dulu angsurannya enak. Jadi angsurannya itu bunganya apa itu? Menurun ya, bukan flat ya. Makin lama menurun. makin berkurang. Makin Betul. Bunganya makin berkurang karena kita sudah bayar bunganya lebih sedikit, bayar lebih sedikit. Iya. Nah seperti sekarang pukul rata berapa bulan gitu. Iya, flat ya. Jadi iya, puji Tuhan. Dan saya waktu ke kantornya ada mau Perma itu, rumahnya yang saya datangi kantornya itu tinggal 2. Satu ini tusuk sate, yang satu ini di sini. Jadi akhirnya saya milih yang ini. Sebenarnya ada orang datang pilih yang itu, habis dah. Yang Jadi, tipe, sebelum- itu tipe kecil ya di Oke. Dapur Perma itu. Yang mau pada utara itu tipe kecil ya. Ya, sebelum memiliki rumah sendiri, apakah sempat mengontrak? Enggak sempat. Tidak sempat. Enggak sempat. Langsung kemudian dapat mengangsur rumah tadi. Ya, itu. Iya. karena nekat Nekat itu. nekat Uang cari rumah walaupun uangnya terbatas. uang pertamanya cuma 100.000 mungkin waktu itu. Oh, DP-nya. DP-nya iya. Terus kita dapat apa itu? Ada itu loh. Nilai uang jatuh itu sehingga kita betul. Iya. menjadi ringan gitu ya. Jadi masa itu harga emas jadi naik, Properti turun. propertinya akhirnya jadi murah gitu. Iya, turun harga ya. Iya, jadi Tuhan itu baik ketika kita enggak mampu ya, kita berat, saya kerja soalnya juga, Iya. Bapak juga kerja. Hmm. Di situ Tuhan tolong dengan cara yang luar biasa ya. Jadi ada apa itu dulu namanya apa ya lupa loh. Iya. Apa uang uang Devaluasi? berapa devaluasi ya. Devaluasi ya. 1.000 jadi Rp1 Iya, ya. jadi Rp1. Dari situlah akhirnya kami merasa rumah itu jadi murah ya. Oh, oke. Gitu. Baik. Jadi Tuhan tolong di situ. Dan waktu DP itu 100.000, saya ke Surabaya itu ke tempat kosnya Bu Evi, saya cuma bawa 75. Terus kamu punya uang? Ya, dia ada 25, jadi kita berangkat. Pas kita. Langsung nekat berangkat ke kantor ya sudah. Langsung pas tinggal satu cuma Surabaya ya. Yang Jadi cuma memang dua pilihan. rumah Ya, itu untuk kita karena sudah habis. Karena rumah yang paling murah itu. Di Darmo Permai Utara Iya, ya. Permai Utara. Utara Tipe yang di kecil. daerah TVRI itu. Iya, oke. Jadi sempat mengalami juga sebenarnya struggle ya. Pergumulan-pergumulan Iya. Iya. dalam kehidupan tidak langsung istilahnya Enggak. wah seperti kita Dulu Bapak ini naik sepeda motor ke Porong. Ya sepeda motornya tadi ada di foto itu setiap hari Ya sepeda motor tadi itu. saya pakai dari Dapur Permai ke Terminal Wonokromo. Terminal bis Wonokromo itu lalu saya titipkan di situ. Naik, di pindah. di depannya sekolahan Katolik itu. Sekolah Santo apa itu? Yosef. Santo Ya di Yosef. pojokan Ya. itu kan ada tempat penitipan. Ya. Nah, sampai sekarang masih ada tempat penitipan. Saya titipkan situ, saya naik bis terus ke Porong. Nanti pulang dari Porong naik bis lagi, gitu. Yes, masih. Naik bis lagi sampai Wonokromo lagi dan saya ambil lagi sepeda motor pulang ke. itu berapa tahun? Lama itu ya, cukup lama. Tuh, hidup adalah perjuangan ya. Cukup lama. Hidup adalah perjuangan. Sampai akhirnya yang punya parkir itu ngesir sepeda motornya. Soalnya kan enggak tahu dipakai. Cuma ke situ. rang-rang gitu toh, kita. ya kan. Akhirnya Om nanti kalau motor ini jual tak beli yo. Iya, soalnya tidak pernah dipakai pagi jadi sia. Malam baru saya ambil, gitu. Berarti kan tidak pernah dipakai sepeda motor ini, cuma dipakai Dapur Permai ke Wonokromo Dapur Permai tok. Jadi dia nanti dibeli. Sungguhan akhirnya waktu saya sudah punya mobil, tak jual sama dia.
ya ambilin mobil ini, motor ini, ya ambil itu ya. Iya. Jadi Bapak dan Ibu waktu menikah tidak langsung punya mobil waktu itu? Motor dulu? Enggak, saya juga naik motor, tapi jauh kan ya. Saya capek, akhirnya saya diantar jemput sama kantor. Oh oke. Tapi ketika saya setia, tekun bekerja, akhirnya saya dikasih mobil, Mobil dinas mobil istilahnya. dinas. Tapi anehnya semua mobil nama kantor, tapi mobil saya nama saya. Wow, itu bukan mobil kantor Bu, itu hak milik. Iya. Jadi kita kalau kerja jangan melihat nilai upahnya dulu, dapatnya apa dulu. Beri lebih ke perusahaan. Tapi saya sungguh-sungguh bekerja. Oke. Nggak hitung-hitungan, ngelembur, pokoknya tak selesaikan. Terus dapat penghasilan, itu omset ya, itu kan seneng ya. Iya. Semua orang pasti seneng. Akhirnya bos itu tahu isi hati kita ya. Oke. Jadi siapa yang tulus, siapa yang enggak tulus. Jadi saya juga heran, dikasih mobil kok semua namanya itu saya pakai nama saya. Wow, luar biasa. Luar biasa. Jadi Pak Tanto naik motor, awalnya Bu Evi naik motor. Sama. Saya enggak pernah naik motor, Bu. Nah, Karena saya enggak bisa naik sepeda motor. Naik bemo saya. Oke, puji Tuhan. Iya, baik. Itu kisah-kisah perjalanan ternyata ada up and down, ada perjuangan, tidak langsung di posisi tertentu, tapi semua diraih dengan perjuangan bersama-sama. Lalu saya melihat ada kesetiaan dan ada integritas ya, ya. seperti itu. Oke, saya mau tanya ke hal-hal yang mungkin ini akan juga berdampak, memberkati kami yang mendengarkan, yang masih muda-muda. Kalau misalnya ada sesuatu yang tidak sepaham, pasti dong namanya suami istri ya. Ada hal-hal yang misalnya beda pendapat. Bagaimana Bapak Ibu menyelesaikannya? Yang ngeyel. Siapa yang ngeyel? Ini. Ada pengakuan dosa malam hari ini. Iya. Iya. Ya pasti ada lah. Sebetulnya kita sih nggak neko-neko ya. Cuma ya dalam hidup itu memang banyak kesulitan, pasti ada tantangan ya. Dulu sebelum kenal Tuhan secara pribadi ya pengeyelan. Tapi ketika kita sudah di jamaah Tuhan, mengenal Tuhan secara pribadi, akhirnya kita ngalah ya. Jadi yang Yang waras ngalah. yang waras ngalah ya. Sebab kalau enggak gitu ya Yang waras kacau, ngalah. Siapa ya. yang waras ngalah, Bu? Iya. Yang sering ngalah siapa? Nggak tahu ya. Nanti ketahuan yang enggak waras. Oke. Ya sama-sama. Kalau waktu saya ngotot ya dia Bu Evi ngalah. kalah. Ya waktu dia ngotot ya saya kalah. Iya. Gitu, ya. Oke. Iya, Pak Tanto 40 tahun. Perjalanannya yang bukan panjang ya. Walaupun nanti goldennya 10 tahun lagi. Iya. Golden wedding anniversary-nya. Tetapi apa yang Pak Tanto belajar dari istri? Itu yang pertama. Sehingga kemudian Pak Tanto bisa menghandle, menghadapi dan bisa berdampingan, kelihatan bahagia terus begitu ya. Kuncinya itu di mana? Seorang Ibu Evi kalau menurut Pak Tanto. Ya semua kembali setelah kita berdua mengenal Tuhan Yesus lebih lagi. Ya, dulu ya sebelum kita mengenal Tuhan Yesus lebih dalam, ya itu tadi pengeyalannya sama-sama ngeyel. Gitu, sama-sama nak mau ngalah. Gitu loh, ya tuh. Tapi setelah kita, ya itu kita lebih dekatnya dengan Tuhan karena anak saya yang kedua itu. Bella Tirsa itu, Ya. kita akan bawa dia ke ibadah kesembuhan
di suatu gereja besar di Surabaya, ya toh. Akhirnya ya lebih membawa kita secara lebih itu ya. dekat dengan Tuhan ya. Oke. Jadi sebenarnya kuncinya itu pengenalan akan Tuhan ya. Ya. Itu yang membawa pemulihan dalam segala hal Ya. pada waktu itu. Iya. Itu. Oke, baik, ini saya sudah dikode sama Ibu Viken, waktu saya tidak banyak. Ya. Tapi saya mau tanya pertanyaan-pertanyaan kunci. Bu Evi, perubahan terbesar apa yang Ibu lihat dalam kehidupan Pak Tanto? Yang mungkin menjadi doa Ibu selama ini? Apa yang Ibu melihat secara signifikan Tuhan lakukan dalam kehidupan beliau? Ya banyak perubahannya. Kalau dulu itu lebih mementingkan pekerjaan, tapi semakin tua kan semakin bahagia. Itu quotes yang saya suka ya, Semakin tua semakin? bahagia. Oke, siap. Soalnya akhirnya kan saya juga ngalah, beliau mendahulukan bekerja karena banyak beban yang harus diselesaikan. Ya oke, saya juga ngerti, ya saya menunggu ya. Jadi saya menunggu sampai pada akhirnya. Ya akhir-akhir ini suami saya lebih sabar karena lebih sehat. Kalau orang tidak sabaran itu hipertensi tak bilangnya. Iya kan? Saya kalau dia marah-marah saya ngomong sik, cek dulu tekanan darahmu. Jadi ambil tensi dulu. Iya. Iya. Ternyata 160. Nah, tidak jadi marah kan. Iya, iya. Tapi sekarang sudah 3 bulan ini banyak perubahan karena minum Herbal. herbal. Jadi tidak makan minyak, hidup sehat, jadi slow down juga. Jadi tensinya baik, Hubungan dan dia jadi mungkin baik. badannya juga rasanya enak. Jadi seringkali mungkin kalau ada yang pemarah itu karena faktor-faktor dirinya Tidak sehat sebenarnya tidak ya, sehat, ada sesuatu. ya. Oke. Jadi itu, Oke, ya puji Tuhan. puji Tuhan. Ya. Luar biasa, tepuk tangan dong. Pertanyaan terakhir untuk Bapak Gembala. Perubahan terbesar 40 tahun ini yang Bapak lihat di dalam kehidupan Ibu Gembala. Ya, Ibu Evi ya setelah jadi gembala terutama ya, membentuk dia jadi lebih sabar, lebih bisa menerima keadaan yang terjadi pada dirinya dan keluarga, terjadi pada keluarga kita. Dia bisa menerima gitu loh, apa yang terjadi, dan lebih banyak ada sesuatu ya berdoa, dibawa dalam doa sehingga semuanya bisa terselesaikan dengan baik. Luar biasa emang gitu. Dan dia ya ini karena domba-domba ini selalu menggoda dia gitu. Jadi dia lebih sering marah kadang-kadang gitu loh gitu. Karena gregetan lihatnya domba-dombanya, tapi domba-domba ini lucu-lucu juga gitu loh. Menyenangkan juga, imut-imut gitu. Jadi juga menyukakan kita gitu, walaupun ya beban yang kita harus pikul ya cukup berat, tapi bersama Yesus kita bisa lalui ya, step by step kita bisa lalui sampai menuju yang lebih sempurna. Gitu. Oke. Ya. Yang paling terakhir, yang dirindukan berikutnya dari Bapak dan Ibu menjadi mimpi berdua yang terus dibawa kepada Tuhan, visi ke depan, karena semua orang menyaksikan bahwa Tuhan itu luar biasa dalam kehidupan Bapak dan Ibu sejauh ini, dan saya percaya ini kan belum akhir ya, bahkan kalau kita bilang ini baru start ya, karena ada yang lebih hebat Tuhan mau kerjakan. Bapak Ibu mimpinya ke depan itu seperti apa keinginannya? Ya, untuk ulang tahun kali ini ya saya tidak berikan dia emas perhiasan enggak, karena setiap saya berikan
perhiasan itu selalu udah dipakai dan saya ambil lagi, saya jual lagi di toko. You know? Luar biasa, you know? You know? Ya, jadi mau dikasih apa ya, gitu loh. Terus kemarin tuh suatu hari itu ini saya kan minum herbal itu ya tuh. Terus salesnya herbal itu dia kan mantau terus sama saya selama 3 bulan. Gitu. Nah dia terus mengarah ke Bu Evi ini. Dia harus minum Pak herbal ini juga. Aku bilang enggak bisa, Bu Evi itu enggak bisa seperti saya yang bisa makan, enggak makan gorengan itu bisa, itu enggak mungkin dia itu tak bilangi. Itu. Dan juga minum, kalau malam minum shaker itu. You know. Enggak mungkin mau dia minum shaker itu gitu loh. You know. Enggak mungkin bisa, enggak apa-apa nanti kalau saya sudah selesai lanjutkan dia yang pakai enggak apa-apa, tapi dia enggak bisa minum herbal ini gitu loh. Terus dia enggak, saya minta juga enggak apa, kemarin itu dia bawa ke rumah 1 kotak herbal jenis yang lain gitu loh. Jenis yang lain. Ya ini ya dia setengahnya maksa saya untuk beli ya toh gitu loh. Kan sales gitu ya toh. Kita belum minta dia sudah datang bawa barangnya. Itu akhirnya ya wis lah, tadi saya beli kagak dia memberkati dia, nanti dia dapat bonus ya toh. Ya enggak apa-apa lah wis. Ya wis beneran ini tak buat hadiah nyaku ya wis. Ya, jadi tahun ini hadiahnya herbal. Wow, healthy. Iya, agar dia lebih sehat dan bisa mendampingi saya mungkin 10 sampai 20 tahun ke depan. 50 tahun lagi. Oke, itu. Ya gimana mau dikasih emas, enggak dipakai. Akhirnya dijual lagi. Ya Saya sungguh itu. kumpulin, sudah banyak ini Pak. Jual lagi. Jualan. Ibu, pertanyaan saya tadi kan dijawab Pak Nanto seperti itu. Ya. Mimpi ke depan yang ingin dicapai. Mungkin kalau dari Ibu Evi mungkin secara profetik, penggembalaan apa segala macam. Mimpinya seperti apa? Ya saya itu ingin mendirikan sebetulnya itu ya. Mimpiku ini terlalu besar ya. Rasanya enggak mungkin dengan umur saya, dengan mimpi saya itu akan tercapai. Tetapi saya yakin dan percaya ketika saya meletakkan dasar-dasar yang benar, ada orang yang akan meneruskan. Jadi saya bukan mimpi untuk mendirikan satu gereja, tetapi mendirikan suatu rumah doa segala bangsa ya. Jadi di situ mencakup Christian Center gitu ya. Di mana semua orang bisa terlayani. Misalnya untuk kehidupan sehari-hari dari umat. Jadi bukan hanya sekedar tempat beribadah. Ketika tempat beribadah itu dikunci seperti sekarang ya, yang kita alami. Akhirnya kita nggak bisa beribadah kan. Tetapi ketika saya mendirikan sebuah pusat kekristenan, mengubah orang-orang menjadi orang yang punya Christian life, sehingga orang bisa melihat, oh ini orang Kristen yang berdampak, itu nggak perlu tempat, nggak perlu gedung, tapi kita bangun komunitas. Kita bangun komunitas yang saling mengasihi, saling membantu, saling mensupport satu dengan yang lain. Ya ini saya coba lakukan. Semoga nanti penerus-penerus saya bisa melakukan apa yang sudah saya lakukan. Ya, memang tidak nampak, tetapi saya sudah melihat titik-titik terangnya. Memang saya tidak bisa cerita detail, tetapi apa yang saya lakukan ini saya anggap saya sudah separuh jalan. Nanti yang separuh new generation ini saya akan impartasikan. New generation ini akan
ngerti ya bahwa kita bukan bangun gereja terus menjadi menara gading. Tetapi kita harus membangun kehidupan Kristen yang mengimpartasi, yang membuat orang itu berubah. Ya seperti apa? Menjadi seperti Yesus. Kita enggak cari harta seperti tadi. Saya kan nganu ini, itu sayembara saya nomor 4 itu. Obat itu, ya. Semua orang menebak dikasih hadiah apa, hadiah harta. Saya sudah ngomong, bukan, keluhnya bukan harta itu, tapi hidup soe ya kan, hidup kekal, hidup apa ya sehat gitu. Akhirnya ada satu yang bisa menjawab, Bu Viken. Ya, dia cukup hikmat, punya hikmat karena dia ngelihat Pak Gembalanya berubah dari. Mungkin Bu Viken sudah melihat dusnya ya dari herbal Ya nggak itu. tahu lagi. Mungkin itu obok-obok rumah saya ya. Nggak tahu lagi. Tapi kayaknya enggak juga. Oke, Kayaknya siap. enggak juga. Bisa diamankan. Sebab dosnya tak amankan dalam lemari. Oh. Enggak ada yang tahu. Puji Bu Tuhan. Viken Ya. itu lihat kan, dia lihat aku setelah minum herbal itu jadi lebih sehat, lebih paling-paling nanti Bu Evi ini juga diharapkan juga jadi sehat gitu loh. Puji Tuhan. Ya. Kita doakan Bapak Ibu Gembala terus diberikan panjang umur, kesehatan, dan terus dapat menggembalakan. Mau sampai berapa lama? Sampai Tuhan datang. Tuhan datang. Sampai Tuhan datang. Amin. Sampai Tuhan datang. Sampai Sidoarjo penuh kemuliaan Tuhan. Amin, 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 amin. Amin. Waktu saya habis, kita akan berdoa bersama-sama. Ya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Berapa banyak di antara saudara yang malam hari ini rindu impartasi dari Bapak dan Ibu Gembala? Boleh tetap di depan Bapak Ibu. Sehingga keluarga kita adalah keluarga yang mencapai destiny Tuhan. Tidak mudah, tetapi bukan tidak mungkin. Bersama Tuhan selalu mungkin. Malam hari ini bukan saya yang berdoa, saya minta Bapak Ibu Gembala berdoa buat kita semua ya. Supaya berkat yang sudah turun terimpartasi bagi kami. Boleh ya dibagi berkatnya ya, puji Tuhan. Bapak Ibu Gembala bergandengan tangan dan suami istri yang datang malam hari ini boleh bergandengan tangan. Yang belum menikah jangan bergandengan tangan. Jangan salah gandeng, suami istri. Dan saya rindu Bapak Ibu Gembala berdoa buat kita semuanya. Ya, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk malam spesial yang luar biasa indah ini. Di mana kami anak-anak-Mu berkumpul, menunjukkan bahwa Engkau punya rencana yang tidak pernah gagal. Amin. Walaupun kami kadang-kadang miss the target, kami kadang-kadang keluar dari jalur-Mu, tetapi rencana-Mu tidak pernah gagal. Amin. Engkau pasti membawa kami kembali ke jalan-Mu. Seperti pada malam hari ini kami merayakan ulang tahun pernikahan yang ke-40. Bukan tanpa air mata, tetapi walaupun ada air mata sudah Engkau gantikan dengan sukacita. Dan kami mau tetap bersukacita mengiring Tuhan sampai Engkau datang kedua kali. Kami mau bersama-sama melayani Tuhan. Kami dan anak-anak kami dan cucu-cucu kami. Juga kami berharap semua jemaat juga dapat meneladani hidup kami. Di mana boleh meneruskan kehidupan sebagai orang Kristen yang berdampak positif bagi lingkungan dan membawa keluarga ke dalam melayani Tuhan, sebab tiada yang lebih indah daripada melayani Tuhan. Kami juga berdoa saat ini untuk suami istri yang bergandengan tangan.
Walaupun mereka punya usia pernikahan yang berlain-lainan, tetapi kami percaya melewati segala ombak badai kehidupan mereka, mereka boleh tetap kuat di dalam Tuhan. Karena Tuhanlah yang memampukan. Karena rancanganmu tidak pernah gagal. Kami juga khusus berdoa untuk Bapak Ibu Walden yang saat ini juga sama, tapi 20 tahun anniversary wedding. Kami berdoa supaya dalam usia pernikahan yang masih muda itu akan terjadi pendekatan karakter ilahi dan dapat mendidik anak-anak takut kepada Tuhan, dan semua boleh melayani Tuhan dengan bakat dan talenta mereka. Kami juga berdoa untuk tahun ini di mana Tuhan memulihkan keluarga kita semua lewat sakit penyakit yang terjadi di bumi ini. Kami boleh diam di rumah dan melihat kekurangan dan kelebihan masing-masing pasangan. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Kami boleh ada dalam perlindungan berkat-Mu. Dan kami berdoa agar kami semua tetap sehat sampai Engkau datang kedua kali. Sampai kami menyelesaikan amanat agung-Mu Bapa. Terima kasih. Biarlah berkat, kasih, kemurahan, sukacita, kesehatan menjadi milik kami semua malam hari ini. Di dalam nama Yesus, terimalah berkat itu. Terimalah urapan yang baru. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus terjadi. Dipulihkan, diberkati, diberi kekuatan baru. Haleluya, yang percaya bersama-sama katakan amin. Terima kasih Bapak Ibu Gembala. Silakan duduk Bapak Ibu. Bapak Ibu Gembala boleh kembali.